Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini atas nikmat dan karunia Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan aktivitas kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi pemberat amal baik kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Suara anak kedengaran tidak? Ibu-ibu nih. Alhamdulillah. Apa pembahasan yang akan kita kaji pada siang hari ini? 4 racun hati, ya. Kalau berbicara hati biasanya nanti berkaitan dengan ya pembahasan tazkiyatun nafs, ya. Pembahasan tentang apa? Pembersihan jiwa. Dan di sini ana bawakan ya salah satu kitab ya yang membahas tentang tazkiyatun nafs karya salah seorang alim Fadilatul Syekh Ahmad Farid rahimahullahu taala. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa hati ini adalah salah satu anggota tubuh yang kita miliki. Salah satu dari anggota tubuh yang paling berperan, yang paling memberikan pengaruh. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa ya pada tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat atau solahat, ya solahal jasadu kullu. Di mana kalau segumpal daging yang ada pada tubuh itu baik, maka dipastikan seluruh anggota tubuh pun akan ikut baik.
Wa idza fasadat, tapi jika segumpal daging itu buruk, ya, fasadat atau fasadal jasadu kullu, maka dipastikan seluruh anggota tubuh akan menjadi rusak. Kalau segumpal daging itu rusak, maka dipastikan seluruh anggota tubuh yang lain pun akan ikut rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya anggota tubuh hati ini, ya. Karena dia ya diibaratkan seperti seorang raja, ya, atas prajurit-prajuritnya. Jadi hati bagi anggota tubuh yang lain, ya, ya bagi pendengaran, penglihatan, ya, ucapan, dan juga anggota-anggota tubuh yang lainnya, ya, itu ibarat apa? Ibarat seorang raja atas prajuritnya. Di mana ya seorang raja memiliki apa? Ya, memiliki kekuasaan penuh. Demikian juga hati. Demikian juga apa? Hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya baik buruknya tubuh itu bergantung kepada baik buruknya hati. Dan kalau kita lihat juga, ya bagaimana metode dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW di awal permulaan Islam, itu belum banyak ya Nabi ya memerintahkan amalan-amalan ya syariat Islam, ya seperti sholat sudah ada ketika beliau sebelum hijrah ke kota Madinah. Seperti puasa itu belum disyariatkan. Kemudian juga seperti pelaksanaan zakat, ya ibadah haji, itu semua disyariatkan setelah Nabi SAW hijrah ke kota apa? Ke kota Madinah. Artinya dakwah Nabi ketika di kota Mekah itu lebih banyak kepada urusan apa? Urusan akidah. Urusan apa? Akidah. Nah kalau berbicara akidah, maka kaitannya dengan apa? Ya berbicara masalah keyakinan, kaitannya dengan apa? Dengan hati. Ya. Makanya ya Nabi mengatakan kepada para sahabat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Wal an fazuruha. Tapi sekarang silakan ziarahi. Fa innaha tuzakkirukumul maut. Karena dengan seseorang ya berziarah kubur, melihat bagaimana rumah terakhir atau tempat singgah terakhir seseorang ketika di kehidupan dunia adalah ya kuburan, setidaknya hal itu bisa ya membuat dirinya muhasabah, introspeksi diri. Nah, pertanyaannya, kenapa dulu Nabi melarang ya para sahabat ketika di awal permulaan Islam untuk ziarah kubur, tapi kemudian setelahnya diperbolehkan? Karena pada saat itu para sahabat masih di masa apa? Peralihan dari masa jahiliyah ke masa apa? Islam. Khawatirnya masih banyak keyakinan-keyakinan jahiliyah ya yang dibawa kepada ajaran agama Islam, salah satunya ketika ziarah kubur. Makanya pada awal permulaan Islam ziarah kubur itu apa? Dilarang. Tapi ketika akidah para sahabat sudah kokoh, ya, keyakinan mereka sudah kuat, barulah ya dijejeli ya amalan-amalan ya syariat Islam. Demikian juga kalau kita lihat ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang kebangkitan ya pada hari kiamat, kemudian terjadinya hari kiamat ya, tentang catatan amal nanti di hari kiamat, tentang dikumpulnya orang-orang di padang mahsyar ketika hari kiamat, itu semua ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena pembenahan akidah ini yang sangat penting, yang tentunya berkaitan dengan hati. Oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan dikarenakan hati itu ya memiliki kekuasaan penuh atas seluruh anggota tubuh yang lainnya, sehingga apa? Ya, ilmu yang menjelaskan tentang pembenahan, pelurusan ya yang berkaitan dengan hati itu adalah ilmu yang sangat penting untuk kita seriusin. Termasuk juga ya kita penting mengetahui penyakit-penyakit ya yang bisa merusak hati. Ya, sehingga kita ya bisa mengetahui bagaimana cara mengobatinya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang sudah tertera ya, di flyer, insya Allah kita akan bahas 4 macam racun hati. Sebelum kita singgung tentang ya 4 racun hati ya yang sangat berbahaya yang bisa
ya, menghancurkan hati, ya, yang bisa membuat hati akhirnya gelap, ya, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ana jelaskan ada beberapa macam hati yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, para ulama menjelaskan bahwa hati itu ada 3 macam. Ya. Ada hati yang hidup, ya, atau disebut juga dengan hati yang sehat. Ada hati yang mati, yang kedua, ya, dan ada hati yang sakit. Ya, 3 macam hati. Hati yang hidup atau sehat, kemudian yang kedua hati yang mati, dan yang ketiga hati yang sakit. Hati yang sehat, ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana, ya, anak-anak dan harta benda sudah tidak memberikan manfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kecuali, ya, orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang hidup, ya. Apa maksud dari hati yang salim ini, hati yang sehat ini? Kapan sebuah hati, ya, hati seseorang, ya, bisa dikatakan sehat? Kata para ulama, ya, hati seseorang dikatakan sehat ketika hatinya, ya, selalu mendorong diri seseorang untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendorong pemiliknya untuk selalu cinta kepada Allah, bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memberi, tidak juga menahan diri dalam infak kecuali karena Allah. Ya, tidak mencintai, tidak benci kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu tunduk dan patuh pada setiap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Juga hatinya selalu tunduk kepada setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah hati yang selamat. Hati yang dipastikan pemiliknya akan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian ada macam hati yang kedua, yaitu hati yang mati. Hati yang mati ini sebaliknya daripada hati yang hidup tadi atau hati yang sehat tadi. Jadi hati yang mati adalah hati yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Hatinya tidak pernah tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Di dalam perjalanannya, ya, yang paling penting, yang menjadi tujuannya adalah bagaimana mengikuti hawa nafsunya. Tidak peduli apakah hawa nafsu yang diikuti itu, ya, bisa mendatangkan murka Allah atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting, ya, yang menjadi pengikut utamanya si hati yang mati ini adalah bagaimana bisa memenuhi setiap keinginan duniawinya. Sehingga dipastikan hati seperti ini akan mati. Dan hati yang mati tidak mungkin dimiliki oleh seorang ahlul iman. Hati yang mati ini hanyalah hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Yang dia benar-benar tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memiliki hati yang mati, dipastikan dia akan menjadi orang yang merugi. Ya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, dipastikan dia akan menjadi penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Karena hatinya tidak pernah tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada macam hati yang ketiga, yaitu hati yang sakit. Nah, hati yang sakit inilah yang akan kita fokuskan pada pembahasan kita, ya, di kesempatan yang berbahagia ini. Hati yang sakit adalah hati yang seperti apa? Hati yang sakit adalah hati yang di dalam dirinya ada keimanan. Ada apa? Ada keimanan. Cuma keimanannya ini terkadang goyah. Terkadang apa? Goyah ketika fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah syubhat menimpa hati tersebut. Sehingga hati yang sakit ini dia akan berusaha, ya, perkara-perkara apa yang membuat nyaman bagi hati tersebut. Ya, jadi hati yang sakit ini adalah hati yang terkadang, ya, dia menuju kepada ketaatan kepada Allah, terkadang dia menuju kepada apa? Kemaksiatan kepada Allah. Mana yang lebih mendominasi
yang bisa memenuhi keinginan hatinya, maka itulah yang akan dituju. Syukur-syukur kalau yang mendominasi itu adalah apa? Urusan ketaatan. Walhamdulillah kalau hati seperti ini. Nah yang jadi masalah adalah apa? Kalau yang mendominasi ini adalah perbuatan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ini yang menjadi apa? Ya, menjadi perkara yang sangat berbahaya begitu. Dan biasanya ya, menurut ibu-ibu, perkara yang negatif dengan perkara positif atau perkara yang hak dengan yang batil, lebih mana yang mendominasi? Yang mendominasi perkara yang mana? Yang hak atau yang batil? Hah? Yang batil apa yang hak? Yang batil. Kenapa yang batil lebih mendominasi? Hah? Kata para ulama, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Jadi hati itu sangat lemah. Sedangkan subhat itu sangat kuat menyambar. Demikian juga nafsu, ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya jiwa itu cenderung ya mendorong untuk apa? Melakukan keburukan. Illa man rahima rabbi. Kecuali apa? Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis Nabi katakan apa? Hujibatin naru apa? Pernah dengar enggak hadis ini? Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Jadi neraka itu ditutupi dengan sesuatu yang penuh dengan syahwat, yang penuh dengan kenikmatan. Berbeda dengan surga, yang ditutupi dengan sesuatu yang penuh dengan kebencian. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dan surga, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk melihat awalnya surga dulu. Coba kamu lihat surga. Ya. Apa yang telah aku ciptakan di dalamnya, juga kenikmatan-kenikmatan apa yang telah aku siapkan bagi para penghuninya. Maka ketika Jibril melihat bagaimana keindahan surga, apa kata malaikat Jibril? La yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada seorang pun yang melihatnya atau mendengarnya pasti ingin memasuki surga ini. Tapi ketika surga ini akhirnya Allah tutupi dengan sesuatu yang penuh dengan kebencian. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril ya untuk melihat kembali. Coba lihat surga setelah aku tutupi dengan sesuatu yang penuh dengan kebencian. Apa kata malaikat Jibril? Khasyitu alla yadkhulaha ahad. Aku khawatir surga yang hakikatnya penuh dengan keindahan, ketika Allah tutupi dengan sesuatu yang penuh dengan kebencian, khawatir tidak ada seorang pun yang bersedia untuk memasukinya. Kemudian ketika Allah menciptakan neraka, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk melihat apa yang telah aku ciptakan, apa yang telah aku siapkan dari kesengsaraan, penderitaan yang ada dalamnya bagi para penghuninya. Maka ketika malaikat Jibril yang melihatnya, ya, ia mengatakan tidak ada seorang pun yang melihat dan menyaksikan neraka ini melainkan pasti tidak berharap, tidak mau untuk memasukinya. Tapi ketika neraka itu ditutupi dengan sesuatu yang penuh dengan syahwat, ya, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan sesuatu yang banyak diharapkan oleh orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah, maka kata malaikat Jibril, ya, Allah katakan, lihat coba kembali neraka itu. Kata malaikat Jibril apa? Khasyitu alla yanjuwa minha ahad. Aku khawatir neraka yang hakikatnya penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan, tapi ketika ditutupi dengan sesuatu yang penuh dengan kenikmatan, khawatir tidak ada seseorang pun yang selamat darinya. Inilah kenapa ya perbuatan maksiat itu lebih mendominasi daripada perbuatan apa? Kebaikan. Karena alasan-alasan yang tadi telah kita jelaskan. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan, ya, inti dari kajian kita ini, ya, berkenaan dengan 4 racun hati. Jadi pada hakikatnya, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, racun hati yang sebenarnya yang bisa merusak hati, ya, yang bisa memalingkan hati, ya, dari kebenaran, dari ketaatan kepada Allah,
dari beribadah kepada Allah adalah apa? Perbuatan maksiat. Jadi setiap perbuatan maksiat ya pada hakikatnya ya itulah yang menjadi racun utama hati. Ya. Makanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah mengatakan ya ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat bahwa dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha. Dan membiasakannya, artinya orang terbiasa dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat, itu akan mengakibatkan pelakunya terjerumus kepada lubang kehinaan, yaitu neraka. Wa tarku dzunubi hayatul qulub. Sedangkan meninggalkan dosa, itu bisa membuat hati itu hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan selalu menjauhinya, ya, selalu menjauhi perbuatan dosa, itu adalah hal yang terbaik untuk dirimu. Jadi pada hakikatnya racun utama yang bisa merusak hati adalah apa? Perbuatan maksiat. Perbuatan maksiatlah yang menyebabkan akhirnya hati itu ya terkena noda-noda hitam. Sebagaimana dalam hadis, ya. Hati itu pada awal diciptakan oleh Allah itu bersih, ya. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Pada hakikatnya setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan apa? Di atas fitrah. Artinya di atas iman kepada Allah. Hatinya itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Namun karena kedua orang tuanya lah yang membuatnya akhirnya apa? Anak tersebut menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Nah, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, satu perbuatan dosa, maka muncullah titik-titik hitam. Semakin banyak dia berbuat dosa, maka akan semakin banyak pula titik-titik hitam ya yang menodai hatinya sampai akhirnya membuat apa? Hatinya hitam dan gelap, jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati sudah gelap ya dari kebenaran, ya maka dipastikan dia akan menjadi orang yang merugi. Sebagaimana apa? Orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama aja bagi mereka. Kamu Muhammad beri mereka peringatan atau tidak, ya, itu tidak akan apa? Tidak akan membuatnya beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena Allah telah tutup hatinya, Allah telah tutup pendengarannya, penglihatannya, ya, untuk menerima kebenaran. Fi qulubihim marad. Karena dalam hati mereka terhadap ada apa? Ada penyakit. Penyakit berupa apa? Dosa-dosa dari kemaksiatan. Makanya Allah katakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau orang sudah berpaling dari Allah, maka Allah akan jadikan hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan maksiat inilah. Perbuatan maksiat inilah yang menyebabkan akhirnya hati susah untuk mendapat kebenaran. Makanya Allah katakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, jadi orang suka berbuat dosa. Gak ingat dengan Allah. Akhirnya apa? Allah palingkan dia. Allah jauhkan dia sekalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah ya tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Namun kenapa Ustadz beri judul hanya 4 racun aja? Ya. Kalau berbicara perbuatan dosa dan maksiat kan banyak jenisnya. Banyak gitu kan. Kenapa hanya terbatas hanya 4 racun saja? Nah, karena ya 4 racun inilah yang banyak tersebar dan banyak terjadi di kalangan orang-orang. Ya. Banyak ya 4 racun ini yang menimpa hati-hati setiap orang. Ya, tidak hanya orang-orang kafir, bahkan orang-orang ya yang muslim pun banyak terkena 4 racun ini. Di antara 4 racun itu, ya, yang pertama
adalah banyak bicara. Adalah apa? Banyak bicara. Nih ibu-ibu hati-hati nih. Yang suka banyak ngomong ya. Apalagi kalau omongannya itu nggak disortir gitu kan. Hati-hati. Ya. Karena takutnya apa? Dia tidak sadar bahwa ternyata apa yang diucapkan itu bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Dia ya Allah masukkan ke neraka jahanam wal iyadzubillah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan. Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu ucapan yang ternyata ucapan itu ya secara tidak sadar adalah ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia omongin adalah ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuat pelakunya mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Dia tidak sadar. Ya, tapi apa kata Nabi Muhammad? Yarfa'ullahu biha darajat. Justru dengan ucapan yang baik itu yang dia tidak sadar, akhirnya Allah angkat dia beberapa derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Demikian juga seorang hamba ketika dia berbicara dengan pembicaraan, dengan ucapan yang dia tidak sadar bahwa ucapan itu adalah ucapan yang dimurkai oleh Allah. Bisa mendatangkan murka dan azab Allah. Dia tidak sadar. Ya, dia tidak sadar. Ya. Tapi apa kata Nabi? Yahwi biha fi jahannam. Justru ucapan itu bisa membuatnya terjerumus ke neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, hadis ini menjelaskan tentang kedudukan lisan. Di mana seseorang gara-gara lisan bisa terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan lisan ternyata seseorang bisa akhirnya ya dimasukkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting bagi kita ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum, penting bagi kita menyortir. Kita harus pikir dulu. Ya, sebelum kita ngomong, ya kita harus pikir apakah omongan kita ini ya bisa mendatangkan ridho Allah ataukah mendatangkan murka Allah. Ya. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man katsura kalamuhu katsura saqatuhu." Ya. Siapa yang banyak ngomongnya, maka akan ya ada kemungkinan banyak jatuhnya atau banyak kesalahannya. Wa man katsura saqatuhu, ya. Dan siapa yang banyak salah ngomongnya, jadi salah ngomongnya banyak, ya maka dipastikan kasurat dzunubuhu, akan banyak juga dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu, nah kalau sudah orang banyak dosanya, kira-kira apa? Kanatin naru aula bihi, maka yang pantas untuknya adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi yang memperingatkan kepada kita, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul apa? Khairan, ya hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah dia diam. Ya. Jadi ibu-ibu, ya, kalau kira-kira ya gak bisa menyampaikan kebaikan, ya jangan malah banyak ngomong. Takutnya yang diomongin malah apa? Sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, ya, al-qaulu bil haqq khairun minas samt. Jadi berkata ya yang benar, berkata yang baik itu lebih baik daripada diam. Was-samtu khairun minal qauli bil batil. Dan diam itu lebih baik daripada ngomong yang tidak benar. Jadi kalau ibu-ibu ketika mau ngomong, kira-kira kalau ngomong begini ya dimurkai Allah atau tidak ya? Ya, kalau ragu berarti kan syubhat. Iya kan? Kalau ragu berarti apa? Syubhat.
Gak jelas gitu kan. Apakah ini omongan yang diridhoi oleh Allah ataukah dimurkai? Maka tinggalkan. Da'ma yaribuka ila mala yaribu. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu, ya, dan beralih kepada sesuatu yang membuatmu yakin. Kalau kita ragu apakah ini halal atau haram, apakah ini perkara yang dimurkai ataukah diridhoi, maka jangan diomongin. Ya. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, ya, setelah beliau menjawab pertanyaan Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ya, ketika Muadz bertanya, ya Rasulullah, sesuatu apakah yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkan diriku dari neraka? Maka kata Nabi, laqad sa'alta an 'azim, sungguh kamu telah menanyakan sesuatu yang sangat besar, ya. Sangat besar perkaranya. Walakin kata Nabi, akan tetapi wa innahu, ya, lamuyassarun lima yassarallahu alaihi. Tapi perkara itu akan menjadi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Ternyata perkara-perkara yang bisa memasukkan orang ke surga, ya, dan menjauhkan orang dari neraka adalah apa? Tuqimus shalah, menunaikan salat 5 waktu. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat bagi mereka-mereka yang terpenuhi syarat-syarat dan ketentuannya. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di Ramadan, wa tahujjal bait, dan menunaikan ibadah haji. Kemudian setelahnya Nabi menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan ada 3, ya. Puasa sunnah, ya, sedekah sunnah, kemudian apa? Qiyamul lail, qiyam al-lail. Kemudian setelahnya Nabi katakan ra'sul amri, ya, tentang pokok seluruh, ya, urusan agama adalah apa? Islam. Karena kalau orang tidak Islam, sebanyak apapun dia berbuat kebaikan tidak akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir, tapi dia banyak bersedekah, cuma kafir, maka hal itu tidak akan memberikan kebaikan pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah yang menghalangi mereka agar infaknya diterima oleh Allah, melainkan karena kekafiran mereka. Jadi pokok segala urusan pertama adalah apa? Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan apa? Islam. Maka ini pokok seluruh agama adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat, ya. Wa dzirwatu sanamihil jihad. Kemudian puncaknya adalah apa? Jihad. Nah, kemudian setelah menyampaikan ini semua, akhirnya Nabi menyimpulkan, ya, kepada Muadz bin Jabal, maukah kamu aku beritahukan kunci dari semua ini? Maka Muadz menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lidahnya. Beliau pegang apa? Lidahnya. Dan mengatakan, ya, kuffa an hadza. Jaga nih lisan ini. Jaga ini lisan. Kemudian Muadz bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang akan diazab oleh Allah gara-gara omongannya? Tentu, kata Nabi. Wahal yakubbun nasu, ya. Wahal yakubbun nasu ala wujuhihim, ya, illa hasaidu alsinatihim au kama qala Nabi, ya. Berapa banyak orang-orang yang terseret, ya, masuk ke dalam neraka, ya. Wajahnya terseret. Ada juga mengatakan hidungnya terseret ketika masuk ke dalam neraka, melainkan karena apa? Hasil dari lisannya. Hasil dari apa? Lisannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita penting bagi kita untuk menjaga lisan, ya. Terutama ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu nih kalau udah ngomong, waduh, ini gosip sana, gosip sini gitu kan. Apalagi kalau ngomongin orang, ya. Apalagi kalau nyebarin aib orang, waduh, hati-hati ini, ya. Ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtubuh, kata Nabi. Ini yang ghibah. Apakah seseorang suka kalau dia makan bangkai saudaranya? Tentu tidak suka, ya kan? Ghibah itu nikmat tidak kalau kita ngomongin orang? Ibu-ibu, jujur. Ghibah itu nikmat gak sih? Nikmat gitu kan ngomongin orang tuh. Rasanya kita tuh manusia paling baik aja. Atau ya rasanya ketika kita ngomongin orang tuh rasanya kita lebih baik daripada orang yang kita omongin. Hati-hati ghibah. Ya. Demikian juga dusta, ya. Ya, ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi katakan aktsaru ma yudkhilun nasan nar.
al-ajwafan, al-fam wal farj. Yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka adalah dua lubang, kata Nabi. Salah satunya adalah lubang apa? Mulut. Lubang mulut. Kenapa mulut menjadi hal yang menyebabkan banyak manusia masuk neraka? Kata para ulama, karena dengan mulut seseorang bisa memasukkan makanan. Bisa yang halal, bisa yang haram. Sedangkan kata Nabi, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka nerakalah yang pantas. Kalau kita mengonsumsi makan haram, lewat mana masuknya? Lewat mulut. Juga selain mulut ini bisa menjadi sarana masuknya makan haram, juga bisa menjadi sebab seseorang akhirnya mengucapkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alasan kenapa Nabi katakan perkara yang paling banyak memasukkan seseorang kepada neraka adalah apa? Adalah dua lubang. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Kemudian juga ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi dijelaskan sebelumnya termasuk bentuk iman kepada hari akhir dan juga kepada Allah adalah dia berkata baik atau tidak bisa ngomong baik maka diam. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi menjelaskan bahwa seluruh ucapan anak Adam itu memiliki ancaman. Kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu. Seluruh pembicaraan anak Adam itu merupakan ancaman baginya. Jadi seluruh omongan itu bisa menjadi apa? Bumerang bagi yang ngomong. Ancaman yang sangat berbahaya. Illa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa dzikrullahi azza wajal. Kecuali dua perkara. Amr ma'ruf nahi munkar. Amr ma'ruf artinya apa? Amr ma'ruf, bukan amal ma'ruf. Beda nih amal ma'ruf dengan amr ma'ruf. Kalau amr ma'ruf artinya memerintahkan yang baik. Di sini Al-Hujah mengajak ibu-ibu, ayo ikut kajian. Nah, ini perkara yang ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ana menyampaikan kepada antum semua, maqala Allah wa qala Rasul, apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan Nabi dalam hadis-hadisnya. Ini termasuk ucapan-ucapan baik. Termasuk apa? Memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Dan yang kedua adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah yang paling utama adalah apa? Adalah apa? Baca Al-Quran. Kata para ulama, kalau kita ingin berbicara seakan-akan kita berbicara kepada Allah, maka tunaikan sholat. Karena dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, seakan-akan kita berbicara, mengeluh kepada Allah. Meminta ampunan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, kan? Kemudian bacaan-bacaan doa dalam sholat. Jadi di keadaan-keadaan yang lainnya. Nah, kalau misalnya seseorang ingin seakan-akan Allah berbicara, kalau tadi seakan-akan kita ingin berbicara dengan Allah, maka tunaikan sholat. Tapi kalau kita ingin seakan-akan Allah berbicara kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, tentunya dengan tadabbur umahat, dengan apa? Tadabbur, dengan merenungi maknanya, maka kita akan merasakan seakan-akan Allah sedang berbicara kepada kita. Nah, jadi masalahnya Ustadz, kita baca Quran ini gak paham ini maksudnya ini. Kemudian juga Anda mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin khususnya di sini dan umumnya yang menyaksikan acara ini atau kajian ini, bahwa belajar Quran bukan hanya belajar baca aja. Orang-orang di luar sana banyak belajar tahsin. Ana kebetulan punya rumah Quran gitu kan, mengelola rumah Quran, bukan punya kalau punya itu milik umat Akan mengelola rumah Quran, Ana selalu sampaikan kepada ibu-ibu di sana yang belajar, jangan cuma fokus belajar kepada apa? Tahsin at-tilawah, perbaikan bacaan saja. Tapi juga apa? Bagaimana kita berusaha mentadaburi. Ketika kita sudah mentadaburi, memahami maknanya, baru kita berusaha untuk apa? Mengamalkan. Dan inilah tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak hanya sekedar dibaca saja, tapi bagaimana dia memahami kandungan maknanya yang kemudian diamalkan. Makanya Allah katakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ataukah karena hati mereka yang terkunci? Ya, kenapa kita gak mau mentadaburi Al-Quran? Kalau kita gak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau berusaha memahami kandungan maknanya, berarti hati kita terkunci. Apa faidahnya kalau hanya sekedar baca? Walaupun baca, ya, tetap Allah berikan ganjaran, ya kan? Baca juga mendapatkan keutamaan. Orang yang membaca Al-Quran mendapatkan keutamaan. Cuma maksudnya kita jangan berhenti sebatas hanya bisa baca aja, ya. Karena hakikatnya ketika kita baru bisa baca, itu kita baru di level awal. Baru di level awal berinteraksi dengan Al-Quran. Kita coba naik level dengan tadabbur makna. Dengan tadabbur makna. Kemudian setelah ditadaburi, baru apa? Baru apa? Diamalkan. Inilah tujuan Al-Quran. Diturunkan, utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Ya, ikuti, bacalah dan ikuti apa yang diwahyukan Tuhanmu kepada Muhammad. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, ya, ketika ia melihat di masanya orang-orang sibuk dengan mentahsin Al-Quran, ya, dan merasa bahwa bacaannya terhadap Al-Quran termasuk bentuk pengamalan. Akhirnya beliau mengatakan apa? Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhazan nasu qira'atahu ma'amala. Tapi orang-orang menganggap bahwa, ya, bacaannya terhadap Al-Quran termasuk bentuk pengamalan. Sekali lagi, jangan salah paham. Membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar. Satu huruf, satu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19, Masya Allah. Pernah ngitung berarti ibu ya. Anda juga pernah ngitung gitu kan. 19. Tapi masalahnya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari apa? Ayat Al-Quran. Kecuali di surat apa? Bukan. Al-Fatihah diperselisihkan. Yang disepakati para ulama. Bukan. Atau Bapak lagi ada. Bukan. Al-Ikhlas ada, Bismillahirrahmanirrahim tidak ada. Kalau ada hadiah nih, Anda lupa bawa hadiah ini. Surat apa tadi? Kayaknya ada yang bilang, An-Naml, surat An-Naml. Ketika Sulaiman ngirim surat ke Ratu Balqis, apa isinya? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita baca basmalah di surat An-Naml, baru itu, ya, baru basmalah aja udah 190 apa? Kebaikan. Intinya, ya, kita kembali ke tema kita, bahwa perkataan yang dipastikan diridhoi oleh Allah adalah kalau nggak amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik, mencegah kemungkaran, ya. Atau yang kedua apa? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengingat Allah, termasuk antum semua datang ke sini, ini termasuk bentuk apa? Mengingat Allah. Karena dalam majelis ta'lim pasti dibacakan ayat-ayat Quran. Ya. Pasti di situ diarahkan untuk antum agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Kemudian juga, ya, Umar bin Khattab, ya, dikisahkan beliau pernah mengunjungi Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ya. Di mana ketika Umar, ya, mengunjungi Abu Bakar, Umar ngelihat Abu Bakar sedang narik lidahnya, ya. Ketika itu Umar bertanya, apa yang kamu lakukan Abu Bakar? Ya, ya, semoga Allah mengampunimu, kata Umar, ya. Karena Umar melihat Abu Bakar sedang apa? Narik-narik lidahnya gitu. Maka Abu Bakar mengatakan, inilah benda yang akan menjerumuskanku ke neraka. Jadi cuma lidah, sepele ya kan? Ternyata bisa membuat seseorang rugi, ya, rugi selamanya, khususnya ketika apa? Di kehidupan akhirat. Kemudian juga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, tidak ada sesuatu yang lebih perlu untuk dipenjarakan, untuk ditahan selain lisanku ini. Ya. Semua pernyataan para salaf juga hadis-hadis tadi yang telah kita sampaikan menjelaskan pentingnya bagi kita untuk menjaga lisan kita.
umat sekarang sudah belajar, ya, maka ketika ingin mengucapkan sesuatu harus pikirkan terlebih dahulu. Karena tadi dalam hadis, sadar atau tidak sadar itu bisa menyebabkan apa? Ya, bisa menyebabkan apa? Bisa menentukan kedudukan. Kalau syukur-syukur yang tidak sadar dia ucapkan itu ternyata yang diridhoi, maka diangkat derajatnya. Nah, kalau misalnya yang diomonginnya dia tidak sadar ternyata adalah ucapan yang dimurkai oleh Allah, maka bisa menjadi sebab dia akhirnya masuk ke lubang kehinaan. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini racun yang pertama. Kemudian racun yang kedua adalah banyak makan. Adalah apa? Banyak makan, ya. Kok bisa Ustadz banyak makan jadi racun hati? Apa hubungannya gitu? Hah? Tapi sebelum kita bahas ya, lebih spesifik ya. Sebentar dulu. Sebelum kita bahas spesifik nih, masalah banyak makan supaya nggak salah paham. Kalau banyak makan sini boleh atau tidak sih? Orang banyak makan boleh tidak? Ya. Dia kalau makan nasi goreng nggak cukup nih, harus 3 porsi misalnya, 1 porsi nggak cukup, harus apa? 3 porsi. Kalau perlu tambah bakso lagi gitu kan, boleh tidak? Hah? Para ulama sepakat boleh banyak makan tapi sampai batas kenyang saja. Tapi sampai batas apa? Kenyang. Nah, berbicara batas sampai kenyang ini kan setiap orang beda-beda. Bisa jadi porsi ibu-ibu dengan porsi saya beda. Porsi saya dengan Pak Ari pasti beda juga gitu kan. Artinya para ulama sepakat yang diperbolehkan itu adalah makan banyak sampai batas kenyang saja. Kenapa tidak boleh melebihi batas kenyang? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan apa? Berlebihan. Dan para ulama ahli tafsir menjelaskan makna berlebihan dalam makan dan minum adalah ketika dia melewati batasan kenyang. Adalah ketika dia melewati batasan kenyang. Kenapa seseorang kalau makan atau minum melewati batasan kenyang, ya itu tidak diperbolehkan. Ya, para ulama sebenarnya berselisih terkait hukum seseorang makan melebihi dari batasan kenyang. Mukbang, satu apa namanya? Namban gitu kan. Udah kenyang masih aja ya, supaya rating apa namanya? Channelnya naik terus gitu. Nah, ini takutnya kena ini ayat wala tusrifu. Ya, kebanyakan para ulama memakruhkan. Kebanyakan para ulama apa? Memakruhkan. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengharamkan ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memahami makna wala tusrifu, jangan berlebihan di sini itu mengarah kepada haram. Kalau seseorang melebihi batasan dari apa? Rasa kenyangnya itu masuk dalam kategori israf yang dilarang oleh syariat. Tapi kalau sampai batasan kenyang, ya, boleh atau tidak tadi? Boleh. Mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Ya, di antaranya seperti kisah apa? Kisah ketika perang Khandaq. Ketika kaum muslimin termasuk Nabi Muhammad ikut menggali dalam perang Khandaq itu, pada saat itu ada 80 orang. Kaum muslimin yang ikut ya menyertai Nabi untuk menggali apa? Galian dalam perang Khandaq. Ya. Atau disebut juga perang Ahzab. Ya, perang apa? Ahzab. Nah, pada saat itu sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu melihat Nabi itu sangat kelelahan. Akhirnya dia berinisiatif ya pulang ke rumahnya meminta istrinya untuk ya memasak apa? Kambing gitu kan. Tapi karena kambingnya kecil ya, kalau dibagi untuk seluruh kaum muslimin yang ikut menggali itu pasti nggak bakal cukup. Akhirnya ya Abu Thalhah diam-diam menghampiri Nabi, ya Rasulullah aku buatkan itu di rumah ya daging. Tapi untuk engkau dan beberapa orang saja, jangan dikasih tahu yang lain. Karena kalau dikasih tahu takutnya nggak cukup gitu kan. Akhirnya kata Nabi, sampaikan kepada istrimu jangan dibuka dulu sampai saya datang nanti katanya. Suruh jangan dibuka itu pancinya. Nah, ketika Abu Thalhah dan istrinya menunggu kedatangan Nabi, tiba-tiba yang datang bukan cuma Nabi dan beberapa orang, semuanya datang itu yang galian itu, ya kan? Nah, ketika Abu Thalhah melihat, kok ini semuanya datang, bagaimana ini? Kata istrinya, kita serahkan semua. La haula wala quwwata
illa billah. Cukuplah hal ini kita kembalikan kepada Allah. Ternyata ya karena rumah Abu Talha itu kecil gitu kan. Ya hanya cukup untuk 10 orang. Dalam hadis Nabi katakan ya izan li asyrah. Izinkan 10 orang masuk. Jadi Nabi yang bagian langsung Nabi. Nah, caranya Nabi ya supaya cukup, termasuk juga tempatnya memenuhi gitu kan, karena 80 orang nggak cukup gitu kan ke rumahnya Abu Talha. Kata Nabi, izan li asyrah. Izinkan 10 orang untuk masuk. Nah, di situ dibagiin sama Nabi. Ya. Fa'akalu hatta syabi'u dalam riwayat kata Anas bin Malik. Maka mereka yang 10 orang ini makan sampai kenyang. Makan sampai apa? Kenyang. Kemudian setelah 10 orang itu keluar, izinkan lagi 10 orang masuk. Dikasih sama Nabi. Fa'akalu hatta syabi'u. Semua 10 orang itu sampai 80 orang itu makan sampai kenyang. Makan sampai apa? Kenyang. Dari hadis ini menjelaskan bahwa makan sampai batasan kenyang itu apa? Itu diperbolehkan, ya. Bahkan kata Syekh Utsaimin, ya makan sampai kenyang itu bisa membuat fisik apa? Kuat gitu kan. Coba kalau ya kurang makannya nanti lemas gitu kan. Ya kita kalau puasa lemas atau tidak? Lemes gitu kan. Kalau bukan karena perintah Allah puasa Ramadan, mana mau kita puasa gitu kan. Tapi ini perintah Allah. Kalau bukan karena sunnah Nabi, mana mau kita puasa Senin Kamis begitu kan, lemes gitu kan, akhirnya mengurangi aktivitas, bukan mengurangi, jadi bisa menghambat gitu kan, bisa menghambat aktivitas-aktivitas kita. Makanya kalau safar, orang yang berpuasa itu boleh apa? Diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa begitu. Nah, jadi untuk sampai batasan kenyang itu tidak mengapa. Dan banyak hadis yang lain ya, bahkan ya, salah satu riwayatnya adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta syabi'na minal aswadain. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ya dalam keadaan kita semua dalam keadaan kenyang. Ya, kenyang dengan 2 buah ya yang hitam yaitu kurma, ya aswadain di sini maksudnya kurma dan air. Ya di sini Aisyah mengatakan hatta syabi'na. Ya Nabi meninggal ya di mana kami dalam keadaan kenyang. Kami dalam keadaan kenyang dari 2 makanan yaitu kurma dan air. Dari sini menjelaskan bahwa boleh makan dan minum sampai batasan kenyang. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa banyak makan di sini? Ya. Syekh Ahmad Farid, buku yang Anda pakai ini ya menetapkan sebagai ya di antara sebab yang bisa menjadi racun bagi hati. Kenapa? Karena orang kalau banyak makan ya, ketika melebihi batasan kenyang, itu akan membuat dirinya apa? Malas gerak, ya, malas ngapa-ngapain, bener gak? Hah? Yang efeknya paling buruknya, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Ana sedikit cerita, ya mudah-mudahan menjadi ya motivasi gitu kan untuk diet. Ana sebetulnya obesitas ya, 142 kilo sebelumnya, 142 kilo. Ya, dari situ Ana merasakan gitu ya, ngaji Quran ngos-ngosan gitu. Jadi kalau ngomong begini, makanya kalau ngimamin di masjid itu selalu ngeliat-liat, waduh mic-nya nih, kalau alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan. Karena saking ngos-ngosannya. Ya, kalau baca dulu 1 juz juga ngos-ngosan, sekarang ngos-ngosan pada saat itu. Ya. Sekarang ya Ibu lihat aja menurut Ibu berapa. Yang jelas alhamdulillah tidak masuk obesitas lah sekarang insyaallah gitu. Ya artinya Anda merasakan ketika dulu zaman masih obesitas itu berat ngapa-ngapain. Ya khususnya dalam masalah apa? Melakukan amal ibadah. Anda rasakan ngaji Quran berat, ya. Kemudian juga untuk ngebantu istri di rumah juga berat gitu kan. Nah, kan laki-laki dimintai pertanggungjawaban ya kan. Termasuk istri juga sama ya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ya, seorang istri bertanggung jawab atas rumah suaminya. Tapi yang kasihan kalau istri babak belur dengan urusan rumah semuanya. Ya, ternyata Anda rasakan ya alhamdulillah saya bisa ngebantu istri begitu kan. Juga untuk aktivitas ibadah yang lain, dan khususnya masalah ibadah. Dan itu Anda rasakan beda ketika ya badan kita tidak berat dengan badan kita berat, itu berbeda dan berefek kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah. Ya. Juga di sini dijelaskan bisa melemahkan hawa nafsu ketika seorang tidak banyak makan, ya. Bisa melemahkan hawa
hawa nafsu. Makanya orang-orang ya, para pemuda yang hasrat ya, birahinya itu sedang memuncak ya, yang belum memiliki kemampuan untuk menikah dianjurkan untuk banyak apa? Berpuasa. Kadang kan berpuasa itu bisa apa? Bisa apa? Ya, mengontrol hawa nafsu. Dalam riwayat ya, ketika Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam ya tubuh anak Adam itu melalui apa? Inna syaitana yajri min ibni Adam minad dam, min majrad dam. Ya. Sesungguhnya syaitan itu masuk ya ke dalam tubuh anak Adam itu melalui apa? Jalur darah. Ya. Fadayyiqu, maka persempitlah jalur darah itu dengan apa? Dengan berpuasa. Apa hubungannya puasa dengan bersempit darah? Karena darah itu didapatkan dari apa? Makanan dan minuman. Ya kan? Orang yang kurang HB, ya selain dia ya nanti dikasih obat sama dokter disuruh apa? Banyak makan supaya apa? Tenaganya, darahnya, HB-nya akhirnya normal. Nah, itulah alasan kenapa Nabi minta agar persempit ya jalur darah itu dengan memperbanyak puasa, karena puasa bisa mengontrol. Ya, termasuk juga ketika tidak memakan makanan berlebih. Ini bisa mengurangi hawa nafsu, juga bisa apa? Menjaga syaitan agar tidak banyak masuk ke tubuh kita yang akhirnya bisa membisikkan-bisikan yang menjauhkan kita dari ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ya ada anjuran ya. Ini hadis ini derajatnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dari Miqdam bin Ma'di ya, radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bejana, ini anak terjemahkan aja langsung untuk menyingkat waktu ya. Tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi perutnya diibaratkan seperti apa? Sebuah bejana. Maka cukuplah, kata Nabi, bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi makan itu hanya sekedar untuk apa? Ya bisa beraktivitas lah, khususnya bisa apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya, jadi bisa beraktivitas, entah itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah, jika tidak bisa, maka sepertiga dari perutnya hendaknya diisi untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Jangan kita makan itu nggak nafas gitu kan. Ya, apalagi kalau dulu kita zaman di pesantren itu suka makan bareng-bareng pakai nampan itu, ya. Sedangkan kalau nasi biasanya ngambil sendiri, tapi lauk pauk itu dibagi, jadi nggak banyak porsinya. Belum lagi kalau tempe itu satu potong itu tempe kecil ya. Kita kalau makannya santai begitu, wah, nggak cukup nanti makannya gitu. Nah kadang ada beberapa teman-teman yang nggak nafas gitu makan. Ente makan santai aja dong gitu kan, nafas gitu. Ternyata anjuran dalam hadis pun disuruh apa? Sepertiga untuk porsi apa? Makanannya, sepertiga untuk apa? Minumannya, dan sepertiga untuk apa? Nafas ketika dia makan dan minum. Dan dalam hadis pun Nabi mengajarkan ketika minum itu dianjurkan apa sunnahnya? 3 kali apa? Teguhkan. Biarkan kita nafas dulu. Karena ada larangan nafas di dalam apa? Bejana yang menjadi tempat kita minum. Fala yatanafas fil ina. Idza syariba ahadukum, apabila salah seorang minum, maka janganlah apa? Bernafas di dalam bejananya. 3 kali atau 2 kali ya. Intinya tidak melakukan apa? Pernafasan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran agar kita tidak berlebihan dalam makan. Jadi hadis ini bukan berarti mengharuskan, tapi bersifat apa? Anjuran saja, ya. Karena ada beberapa orang yang kalau cuma sepertiga doang, ya dari perutnya nanti gak kenyang gitu. Padahal boleh, ya dia makan sampai batasan kenyang sebagaimana, ya dalil-dalil yang tadi kita jelaskan. Intinya bahwa ya sedikit makan itu memberikan banyak apa? Maslahat. Memberikan banyak maslahat khususnya dalam beraktivitas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau banyak makan nanti ya khawatirnya menjadi apa? Obesitas, dan kalau sudah obesitas ya maka akan sulit untuk menggerakkan badan ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penyakit ya atau racun yang ketiga ya. Tadi yang pertama apa ibu-ibu?
banyak bicara, ya, terutama bicara yang bisa mendatangkan murka Allah. Kemudian yang kedua apa tadi? Banyak makan. Yang ketiga adalah berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dalam apa? Bergaul. Ya, ini hati-hati ya ketika ya banyak teman, terutama teman-teman yang tidak dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Jadi pertemanannya bukan karena Allah. Pertemanannya bukan karena Allah. Sebagaimana siapa? Sebagaimana siapa yang terjadi pada siapa? Abu Thalib paman Nabi. Ya, Abu Thalib di akhir hayatnya, Nabi menjenguknya tidak? Nabi menjenguknya tidak? Nabi menjenguknya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan jadikan pembela untukmu di hadapan Allah. Tapi di situ ada dua pembesar Quraisy. Salah satunya siapa? Umayyah bin Khalaf ya, kalau tidak salah ya. Salah satu pembesar Quraisy. Beliau bilang, atarghabu am millati abina Abdul Muttalib? Apakah kamu mau mengingkari ya keyakinan nenek moyang kita Abdul Muttalib? Nah, di situ gak enak ya, karena udah lama bergaul dengan para pembesar Quraisy yang kufar-kufar ini. Abu Thalib gak enak, gengsi. Ya, padahal Abu Thalib meyakini tidak kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib meyakini nggak hatinya? Abu Thalib meyakini, makanya ya ia perintahkan anaknya Ali untuk mengikuti Nabi Muhammad. Ikuti anak pamanmu itu, karena sesungguhnya dia berada dalam kebenaran. Tapi karena gengsi, sudah lama nih join sama teman-teman para pembesar Quraisy ini yang akhirnya apa? Di akhir hayat pun ya ia tetap mau ya berada di atas keyakinan nenek moyangnya, keyakinan yang berada di atas kufur. Ini gara-gara apa? Berlebihan dalam bergaul. Kemudian juga ada istilah dikatakan oleh para ulama as-sahibu sahibun. Pernah dengar nggak ini? Sahib itu artinya apa? Sahib sahabat. Nah, sodnya diganti sin. As-sahibu sahibun. Bukan. Sahabat itu bisa apa? Bisa menarik, bisa menyeret. Makanya dalam hadis Nabi perintahkan kita untuk apa? Pilah-pilih. Nabi perintahkan kita untuk pilah-pilih. Almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Fal yanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaklah seseorang pilah-pilih siapa orang yang dijadikan sebagai teman akrab. Di zaman Nabi, kalau kita ingin mengetahui agama si fulan bagaimana, lihat aja temannya. Ya, karena biasanya teman itu ya cenderung mengikuti apa? Gaya temannya. Makanya seorang penyair mengatakan apa? Anil mar'i la tas'al. Jangan kau tanya tentang seseorang. Wasal an qarini. Tanya siapa temannya. Fakullu qarin bil muqarin yaqtadi. Karena pada umumnya ya seseorang itu cenderung mengikuti gaya temannya. Dan biasanya gaya negatif inilah yang lebih banyak diikuti daripada gaya positif. Alasannya kenapa tadi? Ya salah satunya pernyataan ulama tadi, al-qulubu dha'ifa. Karena hati itu lemah. Sedangkan syubhat sangat kuat menyambar. Sehingga ya hal-hal negatif lebih mendominasi daripada hal-hal positif. Maka kalau ibu-ibu di sini punya teman-teman yang soleh, yang selalu mengingatkan ketika kita lalai, ya, yang selalu mengajak kepada majelis, itu pertahankan. Itu apa? Pertahankan. Jangan malah aneh bosan sama dia. Kenapa? Dikit-dikit ngomongnya nasihat. Ya akhi, ya Nabi SAW pernah ya didatangi oleh para pembesar Quraisy. Nabi SAW pernah didatangi oleh para pembesar Quraisy. Pada saat itu Nabi sedang bersama 6 orang dari kalangan para sahabatnya ya yang ekonominya memang sangat kurang ya. Ya kita katakan orang-orang miskin lah dari para sahabat. Ternyata para pembesar Quraisy datang menghampiri Nabi dan mengatakan, "Hei Muhammad, aku mau beriman kepada kamu ya, tapi syaratnya singkirkan orang-orang miskin ini." Singkirkan apa? Orang-orang miskin. Di situ Nabi Muhammad sempat kepikiran, wah gimana ini? Ya, kalau disingkirkan kasihan juga. Tapi di sisi lain, beliau memikirkan maslahat yang lebih besar. Kalau seandainya para pembesar Quraisy mau masuk Islam, maka dipastikan apa? Para pengikutnya akan masuk termasuk juga ya banyak dari kerabat-kerabatnya pada saat itu yang masih kafir.
Harapannya sangat besar, kerabatnya juga bisa masuk Islam. Kalau pembesar ininya apa? Mau masuk Islam. Tapi masa syaratnya berat. Syaratnya harus singkirkan orang-orang miskin ini. Nabi sempat berpikir apa disingkirkan dulu. Lagi pula jumlahnya ini cuma 6 orang. Ya, sedangkan pembesar Quraisy ini kalau sampai masuk Islam, ya dampak ya baiknya akan apa? Ya akan lebih besar. Tapi apa kata Allah? Akhirnya Allah turunkan ayat dalam surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Hei Muhammad, pertahankan dirimu bersama orang-orang yang apa? Selalu mengingat Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kamu palingkan matamu dari orang-orang yang soleh ini, ya, karena mengharapkan keinginan duniawi. Di situ Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Mempertahankan 6 para sahabat ini yang kategorinya termasuk orang-orang yang miskin. Jangan mempedulikan ya rayuan, bujuk rayu dari siapa? Para pembesar Quraisy. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Maka antum punya teman yang soleh, pertahankan. Ya, bahkan kata para ulama, hakikat pertemanan yang sebenarnya adalah ketika kita berteman dengan orang-orang soleh. Dalam surat Az-Zukhruf Allah katakan apa? Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Teman-teman akrab di dunia dia teman-teman akrab, tapi pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin kata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan makna ayat ini. Jadi hari kiamat nanti ketika ada si fulan diseret oleh Allah untuk masuk neraka. Ternyata dia gak mau kalau cuma dia sendiri yang masuk neraka. Dia bilang, ya Allah, saya jadi kayak begini, suka banyak berbuat dosa ketika di dunia. Ini karena si fulan. Saya pengen si fulan diseret juga. Akhirnya diambil, diajak, diseret itu si fulan yang bawa-bawa gak benar. Akhirnya mereka saling apa? Saling berhujah. Saling apa? Berhujah. Ini maksud apa? Teman-teman akrab di dunia pada hari kiamat mereka saling bermusuhan. Dibawa-bawa ini gitu kan. Gak terima dia sendiri yang masuk. Itu si fulan ini yang ngajak saya dulu berbuat maksiat. Bawa dia juga ya Allah ke neraka. Demikian juga orang-orang soleh. Ketika ada si fulan Allah takdirkan masuk surga. Ternyata dia ingat dengan kawan-kawannya. Yang selalu mengingatkan agar berbuat baik. Yang selalu mengarahkan untuk dekat kepada Allah, yang selalu mencegah ketika apa? Berbuat dosa. Ya Allah, sesungguhnya saya bisa Engkau takdirkan sebagai penghuni neraka, penghuni surga. Ya, di antara sebabnya karena si fulan suka mengingatkan saya, ajak dia untuk ke surga. Ini maksud firman Allah apa? Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka hakikat pertemanan yang sebenarnya adalah pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga efek dari berlebihan dalam bergaul. Ya, kalau kita tidak salah pilih orang juga akan membuat apa? Timbul kedengkian. Timbul apa? Kedengkian. Biasanya kan kita ini kalau sudah dekat sama orang, pasti akan ya curhat lah, ya kan? Curhat entah itu dalam perkara yang disenengin gitu kan, atau perkara yang sedih gitu ya. Nah ketika dia menceritakan perkara-perkara yang menyenangkan dirinya, atau berkaitan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, ya tidak semua orang yang kita ajak bicara itu dia apa? Dia apa? Senang. Ya, ada kalanya dia apa? Hasad. Ada kalanya dia apa? Hasad. Loh Ustaz, bukannya kita diperintahkan untuk tahadus bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun tentang nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Ya, kita suruh ceritakan kepada orang-orang supaya apa? Supaya mereka semakin cinta kepada Allah. Supaya orang-orang yang kita ceritakan ketika kita mendapatkan nikmat, supaya mereka apa? Semakin menyadari bahwa Allah itu adalah zat yang maha luas rahmat dan rizkinya. Ya kan? Cuma masalahnya ya, perintah menceritakan di sini adalah kepada ahlul iman, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang kita percaya bahwa dia orang soleh. Sehingga ketika kita menceritakan tentang nikmat Allah yang telah kita rasakan kepada dia,
dia mendoakan kebaikan untuk kita. Bukan malah membuatnya akhirnya hasad. Nauzubillah min dzalik. Dan ini bahaya hasad ini. Ya. Ya, ini ana mengingatkan kepada diri ana ya. Juga teman-teman semua yang hadir di sini, kalau ana boleh kasih saran ketika antum jalan-jalan atau ketika antum beli sesuatu, jangan semuanya diumbar di medsos. Karena tidak semua orang yang melihat itu suka. Ya. Syukur-syukur kalau yang lihat orang-orang soleh, alhamdulillah mereka mendoakan. Pasti mereka akan mendoakan dan merasa gembira. Iya kan? Tapi kan tidak semua orang-orang soleh di luar sana. Ya. Itu diantara ya alasan kenapa ya berlebihan dalam bergaul bisa menjadi sebab racun bagi hati. Kemudian yang terakhir ya adalah banyak memandang. Banyak apa? Memandang perkara-perkara yang diharamkan, ya. Banyak memandang perkara-perkara yang diharamkan. Kenapa banyak memandang? Berlebihan dalam memandang itu bisa menjadi racun hati, karena berlebihan atau banyak memandang itu bisa menimbulkan sesuatu yang hakikatnya tidak baik menjadi baik. Sesuatu yang tadinya buruk menjadi indah. Dan inilah misi syaitan. Misi syaitan itu apa? La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan hiasi segala tindakan perbuatan dosa dengan keindahan supaya orang-orang apa? Tertipu ketika melihatnya. Wa la ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang selalu menjaga keikhlasan. Artinya apa? Ya, berlebihan dalam memandang atau banyak memandang ini bisa ya melihat sesuatu yang tadinya biasa aja menjadi indah ya. Makanya dalam hadis Nabi katakan an-nadharu sahmun masmum min sihami iblis, bahwa pandangan itu adalah panah beracunnya iblis. Iblis itu siapa? Iblis itu apa? Iblis itu adalah sebuah nama dari nenek moyang bangsa jin, ya. Jadi iblis adalah sebuah Kalau syaitan apa syaitan, Ustaz? Syaitan itu sifat. Makanya para ulama menjelaskan definisi syaitan itu kullu mutamarridin minal jinni wal in. Setiap orang yang selalu menentang kebenaran dari bangsa jin ataupun manusia itu namanya syaitan. Kalau iblis ini sebuah nama yang merupakan keturunan dari bangsa jin yang dia juga sama menentang apa? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Akhirnya Allah laknat dia sampai hari kiamat. Nah, kata Nabi, pandangan itu adalah panah beracun iblis. Maka barang siapa menundukkan pandangannya karena Allah, dia akan berikan kepadanya kenikmatan dalam hatinya yang akan ia rasakan sampai bertemu dengannya. Intinya, ya kenapa banyak memandang bisa ya menjadi racun hati? Karena ya selain tadi bahwa pandangan itu merupakan panah beracunnya iblis, juga para pakar akhlak mengatakan bahwa antara mata dan hati itu ada hubungan, ya. Yang tadinya dia lihat biasa aja gitu kan, ketika lihat akhwat biasa aja. Tapi karena sering ngelihat, ternyata cantik juga dia kalau didandanin gitu kan. Nah, kata Nabi, ya Ali, ya jangan kamu lihat ya. Jangan kamu lihat secara keterusan. Ya, bagimu yang pertama tapi tidak untuk yang setelahnya. Artinya pandangan yang dilihat secara tidak sengaja maka itu apa? Dimaafkan. Tapi tidak untuk pandangan-pandangan berikut. Nah, banyak memandang ini ya karena dia adalah panah beracunnya iblis, bisa jadi apa? Sesuatu yang terlihat biasa karena sering dilihat akhirnya apa? Akhirnya jadi biasa, jadi indah ya. Nauzubillahi min dzalik. Demikian ya penjelasan ya 4 racun hati. Ya semoga Allah menjaga hati kita agar selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisa. Ada pertanyaan, Ummahan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya di luar tema boleh? Boleh ya, silakan. Saya mau nanya ada 3 karena sering ikut kajian di beberapa masjid. Nomor 1, apa hukumnya
sering mengadakan maulid Nabi yang pakai musik atau gendang. Terus yang kedua, orang Muslim ada juga yang banyak mengucapkan selamat Natal padahal dia udah tahu itu hukumnya haram. Yang ketiga, ada pengusaha Muslim yang mengajak beberapa orang untuk bisa menjadi sukses, tetapi menghalalkan membuka kartu kredit bank. Cuman itu aja. Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, mengadakan Maulid Nabi dengan apa? Alat musik ya. Dengan apa? Marawis ya. Marawis ya. Baik, ini ana jawab ya sebagaimana apa yang ana pelajari ya. Sebagaimana apa yang ana pelajari dari penjelasan para asatidzah juga dari ya apa yang ana pahami ya. Pertama untuk Maulid Nabi sendiri, ini keyakinan ana ya. Keyakinan ana sendiri bahwa Maulid Nabi itu termasuk bagian dari ritual apa? Ritual ibadah. Bukan sarana ibadah. Sehingga dalam ritual kita melakukan ibadah kepada Allah, maka diperlukan adanya dalil. Adanya dalil. Karena hukum asal dalam beribadah kepada Allah adalah apa? At-tawakkuf. Ya, para ulama membuat kaidah al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. Ada yang mengatakan al-man'u. Jadi asal dalam beribadah itu adalah kita diam, tidak action, ya, tidak bertindak, ya, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kenapa kita nggak boleh sholat subuh 4 rakaat? Kenapa hanya 2 rakaat saja? Padahal secara logika, ya, hitungan 2 rakaat, ya subuh dengan zuhur lah misalnya 4 rakaat, secara logika hitungan 4 dengan 2 lebih banyak mana? 4. Kenapa kita nggak jadikan sholat subuh 4 rakaat? Kenapa? Karena tidak ada dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis yang memerintahkannya. Maka dari sini para ulama membuat kaidah dalam beribadah harus berdasarkan dalil. Dan yang ana pahami, sekali lagi ini yang ana pahami, kalau memang salah berarti ini kejahilan ana ya. Yang ana pahami pertama untuk maulid ya, karena itu termasuk bagian dari ritual ibadah, bukan sarana sehingga memerlukan dalil. Dan selama ini ana pelajari belum mendapatkan dalil baik secara nas Quran ataupun hadis yang memerintahkan untuk merayakan Maulid Nabi. Tidak juga dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi ajma'in, juga tidak pula oleh para tabi'ut tabi'in. Para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in melakukannya. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Kalau seandainya merayakan kelahiran Nabi itu adalah perkara kebaikan, pasti apa? Mereka lebih dulu untuk melakukan. Ini yang ana pahami. Sekali lagi ini yang ana pahami. Kalau misalnya ibu-ibu ada berkeyakinan, boleh-boleh saja Ustadz, dan punya dalilnya silahkan beramal sesuai dalil. Nah kemudian berkenaan dengan alat-alat musik ya. Alat-alat musik ini sudah jelas nas dalilnya umat. Sudah jelas nas dalilnya, Nabi katakan bahwa akan ada dari umatku nanti yang menghalalkan apa? Ya, al-hira wal ma'azif, ya al-hira, ya kain sutra, ya bagi laki-laki ya. Sutra tidak boleh bagi laki-laki. Kemudian al-ma'azif, alat musik. Ya, kata Nabi SAW, akan ada dari umatku nanti yang menghalalkan alat-alat musik. Berarti hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Haram. Seperti itu. Ini yang ana pahami. Sekali lagi ini yang ana pahami. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan kedua. Tadi apa pertanyaan kedua? Mengucapkan Natal. Ya, mengucapkan Natal. Kita harus bijaksana dan harus paham isi dari kita mengucapkan Natal itu apa. Ya. Isi dari mengucapkan Natal itu secara tidak langsung adalah kita menyetujui bahwa apa? Isa itu adalah anak Allah. Ya, mereka sedang merayakan hari apa? Kelahiran Nabi Isa, yang mereka yakini bahwa Isa itu adalah apa? Anak Allah. Padahal Allah katakan lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak pula apa? Dilahirkan. Kalau kita ikut-ikutan merayakan selamat Natal berarti secara tidak langsung kita menyetujui, menyepakati bahwa Isa adalah anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua juga masuk dalam perkara tasyabbuh. Perkara apa? Tasyabbuh. Nabi katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Pertanyaannya, kapan suatu amalan, suatu masalah bisa dikatakan tasyabbuh? Ketika amalan-amalan tersebut
adalah amal-amal yang merupakan ya amalan khusus orang-orang kafir. Amal-amal khusus orang-orang kafir. Dan kita tahu selamat perayaan hari Natal ini adalah amalan hari raya khusus bagi orang-orang apa? Kafir. Maka kalau kita ikut-ikutan, selain tadi kita telah meyakini Isa adalah anak Allah dan ini adalah keyakinan yang batil, juga kita masuk dalam perkara tasyabbuh. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk apa? Bagian dari kaum tersebut. Nabi banyak mengajarkan kepada kita untuk tidak tasyabbuh terhadap orang kufar. Ya, tidak tasyabbuh dalam perkara-perkara yang menjadi simbol kekhususan orang-orang kufar. Ketika puasa Asyura di tanggal 10 Muharram, ya kan? Nabi puasa di tanggal 10 Muharram. Ketika diberitahukan, ya Rasulullah, ternyata di tanggal itu adalah hari orang-orang Yahudi juga ikut berpuasa. Kalau begitu kita selisihi. Kita selisih. Tahun depan kita puasa dengan ya tanggal sebelumnya, tanggal 9. Untuk menyelisih apa? Orang-orang Yahudi agar tidak tasyabbuh. Kenapa kita dilarang untuk menunaikan sholat sunnah ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam? Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang ya penyembah api, ya, orang-orang penyembah berhala sedang bersujud kepada matahari. Kepada apa? Kalau kita ikut-ikutan melakukan suatu amal ibadah, sholat sunnah di situ, khawatirnya menyerupai apa? Menyerupai mereka. Maka Nabi melarang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Itu dua alasan kenapa kita tidak boleh ikut merayakan apa? Ya, selamat Hari Raya Natal. Lah Ustaz, kan toleransi. Ya, akhi, toleransi boleh, ya. Tapi tidak dalam masalah agama. Ketika Nabi diajak berunding, ya Muhammad, ayo, ya kita buat kesepakatan. Tahun ini kita menyembah Tuhan kamu. Tapi tahun depan kamu menyembah Tuhan kami. Ya, apakah ini toleransi? Boleh juga. Kalau misalnya Nabi Muhammad, boleh juga nih kita. Lumayan dia jadi mau menyembah Allah. Kalau dapat tambah kemuliaan Allah kalau mereka menyembah, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi tidak dalam masalah agama. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau ada orang yang ngajak bisnis tapi dengan cara yang haram, jangan kita ikuti. Jangan kita apa? Ikuti. Itu syaitan seperti itu. Ngajak kita untuk menentang Allah. Kenapa kita katakan menentang Allah ketika kita mencari usaha dengan cara yang haram? Karena seakan-akan kita tidak ridho ketika mencari usaha, mencari nafkah dengan cara yang dihalalkan oleh syariat. Paham ini? Maka kita tidak boleh ikut serta. Orang begini jangan ditemenin, bahaya ini. Bahaya. As-sahibu apa tadi? Sahibu ini bukan hadis ya, ini hanya istilah aja, pernyataan dari para ulama. Jadi teman itu bisa menyeret ya. Artinya kalaupun kita mau bergaul, ya bergaul sebatasnya aja. Syukur-syukur kalau kita bisa menasihati, alhamdulillah. Bisa dipahami ini? Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada lagi pertanyaan Ummahat? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau ini ya. Tadi selalu kan sering orang yang pada umumnya gibah ya, mengenai gibah. Pada umumnya ini ibu-ibu nih yang suka gibah gitu ya, ya kan? Cuman apakah hanya wanita-wanita yang suka bergibah gitu? Nah, sehingga apa? Gibah kan selalu pada umumnya ibu-ibu nih gitu ya. Ya kan? Apakah kaum pria pun tidak suka bergibah gitu loh. Satu. Kemudian mengenai tadi kita ini akan memilih temannya ya. Kalau di luar itu Mas, kita yang diikuti oleh orang-orang yang teman-teman yang di luar agama kita, yang kita yang malah mereka senang dengan kita untuk ikut gitu ya, kepada kita gitu, main ke rumah bagaimana, itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama ya tentang ghibah ya, ghibah maksudnya gak cuma anak gitu, ustaz-ustaznya juga nyinggung mesti ibu-ibu gitu ya. Sebenarnya begitu. Gak. Anak bilang ibu-ibu bukan berarti laki-laki juga gak ghibah. Mungkin siapa aja gitu kan.
Siapa aja, hatta ana sendiri bisa aja gitu kan, secara tidak sadar ternyata sudah masuk dalam ya perkara menggibahi orang lain. Ini mungkin terjadi kepada siapa aja, ya, baik laki-laki atau perempuan, karena keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Nah, terus kenapa ya anak tadi katakan ibu-ibu atau mungkin usaha-usaha yang lain juga ibu-ibu? Karena begini, kalau laki-laki kan identik dia nyari nafkah, identik dia nyari apa? Nafkah, sehingga dia disibukkan dengan urusan bagaimana supaya apa? Ya, nyari. Ini kita bicara pengalaman ini ya. Bicara pengalaman. Laki-laki biasa disibukkan dengan urusan nyari duit. Gitu. Jadi mikirnya itu bagaimana supaya nyari untung besar, bagaimana supaya bisa menafkahi anak istri, begitu kan? Nah, ibu-ibu ini yang pada umumnya ya, IRT ya pada umumnya gitu kan, tidak semuanya. Akhirnya nggak ada kegiatan, akhirnya ngerumpi, tidak sadar ngerembet kepada perkara apa? Perkara ghibah. Maka benarlah apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Ya, al-waktu kas-saif. Jadi waktu itu seperti pedang, ilam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu itu akan menebasmu, maka pedang itu akan apa? Menebasmu. Kemudian beliau melanjutkan, nah, sesungguhnya hati itu kalau tidak disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka khawatirnya akan disibukkan dengan sesuatu yang apa? Ya, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari perkataan Imam Syafi'i, kenapa waktu bisa menjadi seperti pedang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya ibu-ibu harus cari teman, cari circle yang isinya adalah apa? Kebaikan-kebaikan, hal-hal positif. Berbicara masalah bisnis boleh tidak? Boleh saja, silakan. Tapi tidak dengan ngomongin orang lain. Apalagi kalau yang diomongin itu tidak ridho. Na'udzubillah misalnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua tadi apa kedua? Kalau teman yang di luar agama kan ada yang bukan teman, maksudnya yang kenal dengan kita, justru mereka yang senang dekat dengan kita gitu loh. Nah, jadi pertemanan dengan orang kufar, ya pertemanan ya sekedar pertemanan saja gitu, tidak yang bersifat pertemanan secara profesional lah, ya, secara apa? Profesional. Artinya dia sesama tetangga kita, ya kita jangan ganggu dia. Ya, kalaupun kita mau ngasih makanan tidak masalah, pertemanan dalam sekadar bisnis tidak masalah. Ya, Nabi bermuamalah dengan apa? Orang Yahudi dalam jual beli gitu kan? Dalam jual beli, Nabi bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Tapi sekedar ya batasan itu saja, tidak masuk dalam ranah urusan apa? Agama dan akidah seperti itu. Bisa dipahami ya? Dan sekarang juga banyak dari ya teman-teman yang mereka bermuamalah dengan apa? Orang-orang non-muslim, ya tidak masalah, tapi sekedar apa? Ranah yang profesional aja, urusan bisnis aja, urusan duniawi saja, tapi tidak dengan urusan akidah. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalnya tadi saling berbagi, ternyata barangkali dengan saling berbagi menumbuhkan kecintaan kepada Islam, alhamdulillah. Ya tidak masalah, tapi tidak sampai dalam masalah apa? Urusan akidah dan ibadah tadi. Begitu. Kalau sudah ranahnya ngajak kepada perayaan hari raya mereka, atau beribadah kepada ya cara beribadah mereka, jelas ini tidak diperbolehkan seperti itu. Ini sudah ya melanggar ya aturan atau melewati batas, batas. Sebagaimana seorang ulama kita wajib muliakan. Tapi memuliakan mereka harus dalam koridor batasan syari. Tidak boleh ghulu, tidak boleh apa? Tidak boleh kita melebih-lebihkan dari batasan syari, tidak boleh juga kita meremehkan dan merendahkan. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Jadi bergaul sekedar apa? Ya, profesional aja. Profesional. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi kalau ada. Ada nggak? Ya, gimana? Tentang bismillah ya gimana? Oh iya. Ya itu dah. Terus satu lagi tentang Al-Quran kan. Al-Quran kan isinya 30 juz, terdiri dari 114 surat. Kenapa Allah banyakkan isinya ancaman? Banyakkan isinya ancaman. Ancaman, iya. Maksudnya ancaman tentang tentang hari kiamat, tentang itulah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk pertanyaan pertama ya basmalah ya. Kenapa tidak dalam surah At-Taubah? Kenapa ya dalam Al-Munafikun para berbicara tentang orang munafik kenapa ada basmalah? Ya menurut sebagai riwayat ya salah satu alasan kenapa At-Taubah tidak ada basmalahnya karena Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu surat. Jadi masih memiliki hubungan dalam cerita. Seperti itu. Sebenarnya ada 4 alasan di kitab-kitab tafsir, cuma yang 3-nya ana lupa ini. Yang 3-nya ana lupa. Kalau nggak salah, salah satunya, kalau tidak salah ya, ketika ada pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian, ya. Nanti di cross check lagi, lupa ana ini. Tapi salah satu dari 4 poin itu, ini waktu ana di Lipia, itu ditanya pertanyaan ini sama dosen di tafsir, ujian. Waktu itu karena masih ujian, ingat kita gitu ya. 4-4-nya. Yang ini ana lupa ya. Salah satunya yang jelas, ya yang paling mudah, karena Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu surat. Sedangkan basmalah itu diletakkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Nah, sedangkan Al-Munafikun dengan Al-Jum'ah, surat sebelumnya, itu adalah surat yang berbeda. Sehingga untuk memisahkan, maka diletakkanlah basmalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, betul. Pertanyaan kedua, lupa lagi. Pertanyaan kedua tadi apa? Nah, oh iya. Dari mana ibu tahu kalau isinya banyakan ancaman? Nah, enggak. Dalam Al-Quran banyakannya targhib, tarhib. Di situ Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir, nanti orang-orang yang beriman. Banyak contoh-contohnya. Enggak, itu mungkin ibu belum baca semua mungkin itu. Belum baca semua. Oh, belum paham semua, betul. Ya, enggak. Metode yang Allah jelaskan adalah targhib dan tarhib. Termasuk juga Nabi SAW. Seperti contoh tadi tentang orang yang berbicara dengan ucapan yang diridhoi oleh Allah, maka diangkat derajatnya. Kan ini targhib namanya. Raghoba yuraghibu targhib, mendorong, memotivasi. Sedangkan kalimat setelahnya, kalau orang ngomong dengan omongan yang tidak diridhoi oleh Allah, mendatangkan murka Allah, maka dia akan dijerumuskan ke dalam neraka. Dan ini namanya tarhib, ya, ancaman, menakut-nakutin. Inilah metode, ya. Kita juga dalam mendidik harus bijaksana, ya. Ada ancaman, ada apa? Ada reward, ada hukuman, ada apa? Ada reward seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, umat, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang bisa ya saya sampaikan ini ya bermanfaat ya dan bisa diamalkan. Ya, jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan dari apa yang Anda sampaikan, tidak lain itu datang dari syaitan, juga dari kejahilan Ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi